Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita terus berusaha terus, berjuang terus untuk supaya kita ini selamat, supaya kita ini menang dari jajahan-jajahan setan, dari godaan setan yang terus-menerus menggoda kita ini. Kita harus berlindung kepada Allah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak mampu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memenangkan diri kita ini dari segala gangguan godaan-godaan setan. Setan yang berbentuk dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kita harus betul-betul berusaha supaya kita insyaallah bisa menang. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya insyaallah pertolongan Allah itu betul-betul menyertai kita. Jangan sampai kita durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebaikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan, dikembalikan. Jadi ini ayat mengingatkan kita supaya kita berhati-hati kalau berbicara. Jangan sampai menghina, memfitnah, mengadu domba, mencaci. Jangan sampai berbicara yang membuat dosa, yang membuat permusuhan. Karena bicara ini di zaman sekarang ini bisa dengan tangan, di WA, di Instagram, bisa mencaci orang, bisa menghina orang, bisa memfitnah orang, bisa mengadu domba orang, bisa membuat ajaran-ajaran baru yang menyaingi ajaran Nabi, menyelisihi ajaran Nabi, sehingga durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menyaingi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah betul-betul sempurna. Kadang-kadang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikerjakan. Yang tidak diperintahkan dikerjakan. Ini namanya durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak mau, perintah Allah yang wajib tidak dikerjakan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, tidak menyuruh, dikerjakan. Ya ini durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hati-hati. Jangan sampai kita ini tidak terasa berbuat perbuatan-perbuatan yang menyaingi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ini jangan sampai. Supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat perintah Allah yang wajib. Jangan sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka sholat." Batas yang memisahkan antara orang Islam dengan kekufuran, kesyirikan, kemusyrikan, sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah kufur. Artinya ingkar, tidak mau mengerjakan perintah Nabi, tidak mau. Artinya ingkar, kufur, mengingkari wahyu. Ini jangan sampai berbicara pembicaraan yang mengingkari wahyu, mengajarkan ilmu-ilmu yang sesat, yang menyelisihi ajaran Nabi. Ini durhaka kepada Rasul. Di akhir zaman ini banyak sekali. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang durhaka kepada Nabi. Nampaknya saja seperti orang soleh, nampaknya seperti orang baik, tapi dia durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita hati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat ini perintah Allah yang wajib. Coba kita perhatikan. Iblis saja, iblis diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sujud menyembah Allah ribuan tahun. Dia mau, dia kerjakan. Yang dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sehingga iblis durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mau taat kepada perintahnya, sujud kepada Adam. Tapi sujud kepada Allah ribuan tahun iblis itu mau. Jangan sampai manusia ini lebih dari iblis. Diperintah Allah tidak mau mengerjakan, yang tidak diperintah oleh Allah dikerjakan. Jangan sampai kita ini tidak terasa berbuat perbuatan-perbuatan yang durhaka, merasa berbuat baik padahal tidak berbuat baik, padahal menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai. Mari kita hati-hati, kita pelihara diri kita ini, keluarga kita. Jangan sampai mendapatkan siksanya Allah, karena kita ini tidak mampu, kita ini tidak kuat menghadapi siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan siksa dunia, siksa kubur, siksa akhirat, tambah kita tidak kuat. Siksa dunia saja tidak mampu. Ada orang yang kemarinnya dulunya sehat, dulu sehat, baru beberapa hari kepreset, jatuh, tulang punggungnya retak, masuk rumah sakit, biaya mahal. Ada orang yang kepreset, jatuh, kakinya patah, tidak bisa jalan, di dokter dipen, biaya puluhan juta, tidak mampu, teriak-teriak, terasa sakit, pedih. Ada yang kecelakaan, jatuh, patah kakinya, pedih, sakit, gak mampu manusia. Siksa dunia saja gak kuat, gak tahan, gak mampu. Berat, apalagi siksa akhirat yang selama-lamanya kita tidak mampu. Maka dari itu hati-hati, jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berani-berani berbuat keji, berbuat kemungkaran, menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berani-berani. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Kita tidak mampu. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja tidak mampu. Ada orang yang mendadak, ya habis dikasih kekayaan, setelah itu jatuh, lumpuh, tidak bisa bangun sampai sekarang. Diobati kayak apa tidak bisa.
Ada. Jadi hanya di tempat tidur saja. Tidak kuat, pedih, sakit, tulang retak itu sakit. Banyak nikmatnya Allah di persendian badan kita, di tulang-tulang badan kita ini nikmatnya Allah luar biasa besarnya. Jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Jangan sampai kita durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita durhaka kepada perintah Nabi SAW. Jangan sampai kita berbuat keji, kemungkaran. Banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kalau diri kita melakukan kesalahan, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat diiringi dengan taubat, mohon pengampunan Allah. Sebelum datang siksanya Allah. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia aja tidak kuat. Jangan berani-berani. Maka dari itu sering-sering baca, minta ampun, berdoa, mohon ampunan Allah, sholat malam, berpuasa sunnah, kerjakan perintahnya, yang dilarang, yang dijauhi. Yang dilarang kita harus menjauhi perintah, yang dilarang oleh Allah kita harus menjauhi, yang diperintahkan oleh Allah kita harus kerjakan, supaya insya Allah kita ini selamat. Allah ini sayang sama kita, diberikan aturan, diberikan Al-Quran, supaya kita ini selamat, supaya kita hidup tenang, teratur, tentram, supaya kita bahagia. Allah yang tahu cara membahagiakan manusia, Allah yang menciptakan kita. Kita tidak bisa membahagiakan diri kita dengan cara kita sendiri. Kita bisa sengsara. Kalau kita mau membahagiakan diri kita dengan cara kita sendiri, kita bisa sengsara. Tapi kalau kita membahagiakan diri kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bahagia yang sebenar-benarnya, bahkan kebahagiaan sampai di akhirat, sampai di surga. Kalau kita mentaati perintah Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, bukan kebahagiaan yang menipu. Orang-orang yang ingin membahagiakan dirinya dengan caranya dia sendiri, dia tertipu. Kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang semu. Setelah itu tersiksa yang selama-lamanya di akhirat. Jadi cara kita untuk membahagiakan diri kita ini sudah diberi petunjuk, sudah diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diutus nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hidup tenang, tentram, bahagia, makmur, pikiran tenang, tentram. Kalau kita betul-betul bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, kita akan merasakan nikmat, lezatnya iman yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan seberapapun. Karena banyak orang kaya yang tersiksa hatinya, tersiksa pikirannya, bingung, gelisah, takut mati, dibayang-bayangi dengan kematian, dibayang-bayangi dengan dosa-dosanya, banyak. Sehingga tidur aja sulit, pakai obat penenang dan lain-lain. Jadi kebahagiaan itu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Caranya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.